Polisi gerebek produsen minyak goreng di sejumlah daerah di Jawa Timur. Seorang pelajar meninggal dunia usai tabrak mobil pickup. Dan jangan lewatkan aktivitas para santri difabel saat Ramadan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Pasuruan. Sebuah rumah di Kabupaten Pasuruan digerebek polisi setelah ditemukan praktik jual beli minyak curah ilegal. Tersangka mengemas minyak curah ke dalam botol 700 ml tanpa label dan menjualnya Rp19.700 per botol. Rumah milik warga dengan inisial AM di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan ini digerebek polisi. Dari penggerbekan, polisi menyita 279 botol minyak goreng tanpa label, timbangan elektrik, 1 pickup berisi ratusan botol kosong, 2 tandon besar kosong, dan 2 tandon besar berisi minyak curah. AM yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka membeli minyak goreng curah dalam jumlah besar, kemudian mengemasnya ke dalam botol ukuran 670 mm tanpa label. Selanjutnya minyak goreng dijual ke pasaran dengan harga Rp19.500 per botol. Tersangka melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2023 untuk mencari keuntungan lebih. Setelah membeli minyak goreng curah, tersangka memasukkannya ke dalam botol kemasan tanpa label siap dijual. Minyak goreng tersebut diedarkan di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Tersangka dapat memproduksi 600 botol setiap bulan. Selama ini, tersangka telah memproduksi 18.000 botol dengan menggunakan 13 ton minyak goreng curah. Tersangka ini diduga telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan atau menjual barang yang saat ini kita bisa lihat bersama, yaitu minyak goreng yang tidak memenuhi SNI atau spesifikasi teknis wajib. Jadi nanti diduga tersangka ini juga akan dikenakan pasal berlapis, yaitu di dalam Undang-Undang Perindustrian, di Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Keuntungan yang diperoleh tersangka yakni Rp120 juta per bulan. Akibat perbuatannya, kini tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp3 miliar. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Usai menemukan minyak kita tidak sesuai takaran di Pasar Wonokromo, Surabaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Timur melalui Satgas Pangan menindak rumah produksi minyak goreng di kawasan Rungkut. Polisi menyita 4 ton minyak goreng kemasan merek Minyak Kita dengan ukuran kemasan 1 liter hingga 5 liter. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap pemalsuan ribuan minyak kita siap edar. Pengungkapan ini berawal dari temuan minyak kita kemasan 1 liter. Namun faktanya hanya 850 ml di Pasar Wonokromo, Surabaya, Selasa 11 Maret lalu. Minyak tersebut dikeluarkan UD Jaya Abadi yang tidak memiliki izin produksi minyak kita. Tim Satgas Pangan menyegel rumah produksi UD Jaya Abadi di Rungkut, Surabaya dan menyita 4 ton minyak goreng kemasan siap edar. Nah, ini masih kita dalamin kalau UD-nya sementara ada terdaftar sebagai pemilik merek lain. Nah, karena situasi pasar sekarang orang menyerbu minyak kita, mereka mencoba mengalokasikan. Tetapi kan itu tidak hanya dengan situasi sekarang, artinya sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Nah, terkait kecurangan ini yang dikurangi isinya atau botolnya memang diperkecil? Isinya takaran. Jadi tapi takaran botolnya itu sudah pas ya? Botol pas. Takaran ini makanya tadi
sampaikan, alat ini bisa nyeting mau diisi 1 liter, mau diisi 890, 900 ml, bahkan diisi 700, alat ini bisa disetting. Sebelumnya, Polda Jawa Timur juga menindak rumah produksi minyak goreng di Sampang, Madura. Polisi menyita 14 ton minyak kita siap edar dan menetapkan 2 tersangka dari pemilik rumah produksi minyak di Sampang dan di Rungkut, Surabaya. Selain sanksi hukum, para pelaku usaha yang mengurangi takaran minyak kita akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya diinformasikan Kompas TV, Satgas Pangan Jawa Timur melakukan pengawasan distribusi dan bahan pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya. Mereka menemukan minyak bersubsidi minyak kita tidak sesuai takaran dan harga eceran tertinggi atau HET. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, tim Satgas Pangan Jawa Timur dan seluruh tim Satgas Pangan Polres Jawa Timur sidak ke Pasar Wonokromo, Surabaya. Tim Satgas Pangan menghampiri salah satu kios yang menjual minyak kita untuk dilakukan pengukuran kemasan. Dari 3 produsen yang mendistribusikan minyak kita, produsen Udijaya Abadi menjual minyak kita tidak sesuai takaran. Produsen tersebut menjual minyak kita 1 liter, padahal setelah diukur isi bersihnya hanya 850 ml. Selain itu, harga minyak kita masih di atas harga eceran tertinggi HET dari Rp15.700 menjadi Rp17.000 per liter. Tim Satgas Pangan juga memastikan ketersediaan dan harga pangan di pasaran stabil selama puasa hingga Idul Fitri. Memang tadi pada saat kita lakukan pengecekan ada temuan terutama untuk minyak kita. Tadi ada beberapa sampel yang kami lakukan pengukuran dengan bejana ukur. Itu ada 1 untuk minyak kita yang di dalam kemasan kita ukur dalam kemasan botol itu kurang dari 1 liter. Yaitu tadi kita sama-sama lihat, kita ukur dia jumlahnya cuma 850 ml. Jadi tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kemasan. Meski Satgas Pangan Jawa Timur sudah menindak rumah produksi minyak goreng Udijaya Abadi, namun minyak kita tak sesuai takaran masih beredar di sejumlah pasar di Surabaya, salah satunya di Pasar Dukuh Kupang. Bahkan minyak kita di pasar tradisional ini dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Minyak goreng bersubsidi minyak kita memiliki takaran berbeda. Minyak kita buatan Udijaya Abadi takarannya lebih sedikit dibanding buatan PT Wilmar. Meski memiliki takaran berbeda, pedagang tetap menjual minyak kita untuk menghabiskan stok. Harga minyak kita juga dijual melebihi harga eceran tertinggi atau HET dari Rp15.700 menjadi Rp18.000 per kemasan 1 liter. Kondisi ini membuat penjualan minyak kita menurun dibanding sebelumnya. Pembeli lebih banyak membeli minyak curah dengan takaran lebih pas. Tapi sejauh ini kalau untuk pembeli sendiri gimana, Mas? Ada yang nanya nggak sih? Enggak. Oh, tetap beli ya? Harganya berapa, Mas? 18. Oh gitu. Mas, apa dengan kemarin itu kan minyak kita kan sempat kayak secara takaran itu kan tidak sesuai ya? Pembelinya tuh gimana? Berkurang apa tetap nyari minyak kita? Kurang. Lebih banyak yang pakai minyak timbangan. Oh gitu ya. Kenapa Mas itu? Soalnya kan kurang kemasannya. Jadi khawatir gitu ya, Pak? Saudara, tabrakan melibatkan seorang pengendara motor dengan mobil pickup terjadi di Kota Madiun. Korban yang diketahui seorang pelajar meninggal di lokasi akibat luka di bagian kepala. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak bersama kendaraannya usai bertabrakan dengan mobil jenis pickup di Jalan Kapten Tendean, Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Menurut pengemudi pickup, kecelakaan bermula saat kendaraan pickup yang ia kemudikan hendak masuk ke halaman rumah warga untuk menurunkan barang. Mobil pickup dalam posisi berjalan mundur ke selatan dan pickup masih melintang. Di waktu bersamaan terdapat sepeda motor yang melaju dari barat ke timur dan tiba-tiba menabrak bodi samping kiri pickup. Kerasnya benturan membuat pemotor terpental.
pengendara motor yang diketahui bernama Bagus Burhan, seorang pelajar, tewas di lokasi dengan luka di bagian kepala. Saya kan mau masuk sini ya Mas, masuk rumah ini. Udah hasrat, lampu udah nyala semua. Mau masuk dari arah Tean, itu kenceng motornya. Nah terus nggak bisa ngindar dia, langsung nabrak gitu. Ceritanya gitu Mas. Itu jalan sepi atau ramai? Sepi, posisi sepi. Karena sana nggak ada motor, dari sana yang ini yang gitu ya? kenceng ya. Itu pemotornya sendiri atau? Sendiri. Sendiri ya. Anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Sudono. Sementara pengemudi pickup diamankan untuk dimintai keterangan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemkot Malang bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur menggelar program mudik gratis dengan 10 armada bus. Warga sangat antusias ikut program ini sehingga ratusan kursi habis dipesan dalam waktu 2 jam. Program mudik gratis Lebaran tahun 2025, Pemkot Malang menyediakan 10 armada bus berkapasitas 400 kursi. Sejak pendaftaran dibuka, 400 kursi yang disediakan habis dipesan dalam waktu 2 jam. Pendaftaran mudik gratis ini dilakukan di Dinas Perhubungan di Mall Pelayanan Publik Kota Malang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyampaikan animo warga sangat tinggi ikut mudik gratis. Hal ini menunjukkan masyarakat peduli keselamatan lalu lintas. Baik, alhamdulillah setelah kita share melalui media sosial sejak 2 hari yang lalu dan dibuka mulai pendaftaran tanggal 12 ini, dalam waktu tidak sampai 2 jam pendaftaran sudah habis. Ini berarti menunjukkan bahwa masyarakat care terhadap keselamatan berlalu lintas. Kalau menggunakan kendaraan pribadi resikonya tinggi. Selain itu adalah menambah tingkat kepadatan arus lalu lintas. Peserta mudik gratis diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga warga Kota Malang. Mereka merasa terbantu adanya mudik gratis karena bisa menghemat pengeluaran di momen Lebaran. Setiap tahun selalu mudik, tapi baru pertama kali ini ikut yang mudik gratis. Biasanya saya naik travel 170 per orang. Jadi kalau 4 orang sudah ratusan gitu. Jadi mau hemat lah tahun ini, jadi uangnya bisa dipakai buat yang lain. Peserta mudik gratis ini diberangkatkan pada 27 Maret dari Kota Malang ke sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur antisipasi gangguan keamanan pemungutan suara ulang. Usai jeda informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Saudara, KPU Jawa Timur akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Magetan 22 Maret mendatang. Hal ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi yang menerima sebagian permohonan batal terhadap hasil keputusan KPU Magetan. Pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Magetan digelar 22 Maret mendatang. PSU diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Paslon 01 Nani Endang Suyatni Priasmoro, Paslon 02 Hergunadi Basuki Babusalam, dan Paslon 03 Sujatno Ida Yuhana Yulfa. PSU digelar di TPS 001 dan 004 di Desa Kinandang, TPS 001 di Desa Nguri, dan TPS 004 di Desa Selotinantah. Tercatat ada 2.117 pemilih tetap yang mengikuti PSU. Distribusi logistik pemilu akan dilakukan pagi hari menjelang pemungutan suara. Di Jawa Timur, PSU hanya digelar di Kabupaten Magetan. Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian permohonan batal terhadap hasil keputusan KPU Magetan tentang penetapan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Magetan.
Nah, sesuai dengan surat 493, surat dinas KPU RI nomor 493, pelaksanaan PSU-nya itu dilaksanakan secara serentak di klaster pertama itu tanggal 22 Maret, tanggal 22 Maret ya, secara serentak. Nah, kemudian kita rencanakan nanti rekapitulasinya itu di tanggal 23. Kan rekapitulasinya di tingkat kecamatan. Nah, itu 4 TPS itu ada di 3 kecamatan. Jadi nanti kita tarik ke KPU Kabupaten Magetan, kemudian kita tempatkan di 3 tempat, 3 titik, kemudian dilakukan rekapitulasi untuk masing-masing. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol mengantisipasi gangguan keamanan pemungutan suara ulang atau PSU di Magetan. Pemprov terus berkoordinasi dengan Ketua Pencaksilat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat. Pemprov Jawa Timur akan terus memantau jalannya PSU di 4 TPS di Kabupaten Magetan. Untuk memastikan PSU lancar, masing-masing TPS akan dijaga oleh TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas. Pemprov juga berkoordinasi dengan para ketua pencaksilat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pendukung salah satu pasangan calon turun ke jalan pada saat PSU berlangsung. PSU di 4 TPS di Magetan akan digelar 22 Maret mendatang. Hasil dari PSU akan dihitung di hari yang sama dan KPU akan menetapkan langsung pemenang PSU. Untuk Pemprov Jawa Timur, Polda, dan Kodam terus memantau, sekaligus juga asistensi dan turun ke Magetan. Namun didorong supaya Magetan, TPS-TPS dijaga juga oleh Satpol PP, dan juga oleh Polri, Linmas juga tentunya, sama TNI, supaya tidak ada pergerakan-pergerakan atau tidak ada potensi-potensi gangguan keamanan pada saat PSU di Magetan. Kita awali teman Ramadan dengan melihat aktivitas puluhan santri difabel di Masjid Madinah Jalan Saksofon, Kota Malang. Mereka menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan belajar berpuasa dan mengaji bersama. Di Masjid Madinah Jalan Saksofon, Kota Malang, selama sepekan sekali, puluhan santri dari penyandang disabilitas mengaji bersama. Ini adalah tahun ke-8 sejak Islamic Disability Center dirintis di tahun 2017. Awal mula hanya ada 5 santri, kini sudah ada 80 santri dari penyandang tunawicara, tunanetra, hingga tunagrahita. Kehadiran pondok pesantren ini menjadi harapan dan asa bagi penyandang disabilitas untuk bisa belajar agama Islam. Mengingat masih banyak pondok pesantren maupun TPQ yang belum menerima penyandang disabilitas karena keterbatasan akses pendidikan, utamanya ketersediaan tenaga pengajar. Di sini, seluruh pengajar merupakan sukarelawan yang mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sehingga para santri mampu menyerap ilmu dengan maksimal. Kedatangan bulan suci Ramadan pun disambut penuh sukacita. Tidak hanya mengaji, mereka juga belajar berpuasa dan meningkatkan ibadah. Bagi santri anak-anak, mengajarkan puasa dilakukan dengan cara menyenangkan. Dengan adanya pondok pesantren ini, santri disabilitas pun terbantu untuk mandiri dalam beribadah. Mengenalkan mereka paling utama adalah karena memang kewajiban sebagai seorang muslim meskipun mereka disabilitas. Mereka juga ingin belajar Quran, tapi juga dari kewajiban dari sebagai seorang muslim kita perkenalkan, yaitu mereka berpuasa di bulan Ramadan. Dan hampir semuanya, bukan hampir semuanya insya Allah mereka ada berpuasa meskipun dengan kondisi disabilitas maupun mungkin usianya belum sampai kepada yang mewajibkan untuk berpuasa, tapi mereka juga berpuasa. Baik para santri maupun wali santri berharap pondok pesantren ini lekas memiliki mahat
agar para penyandang disabilitas bisa belajar agama Islam dengan waktu lebih banyak dan sering. Karena ketika santri disabilitas mampu mandiri dalam beribadah dan mengaji, itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kawasan wisata Kota Lama Surabaya tak hanya menjadi saksi bisu sejarah kolonial pada masa silam. Namun di momen Ramadan ini, tempat tersebut sangat mengasyikkan untuk menunggu datangnya waktu berbuka puasa atau ngabuburit sambil menikmati pertunjukan seni dan budaya. Asiknya suasana dan aneka menu berbuka puasa mulai makanan hingga minuman menjadi daya tarik di wisata Kota Lama Surabaya. Pengunjung dari sejumlah daerah bahkan dari luar pulau bisa memilih aneka menu takjil sesuai selera sambil menikmati keindahan suasana dan bangunan kuno peninggalan masa kolonial. Sejumlah bangunan bersejarah mulai dari Jembatan Merah, Gedung Cerutu, pabrik sirup pertama atau Siropen, dan bangunan bersejarah lain menjadi daya tarik warga Surabaya dan sekitar, bahkan dari luar pulau. Jadi gimana ya, kalau di tempat saya kan suasana ngabuburit itu nggak serami ini Kak, gitu. Jadi kayak ngerasa tempatnya enak buat ngumpul, terus ada band juga, makanan juga ada gitu. Jadi udah klop jadi satu di sini. Suasana dan keindahan wisata Kota Lama yang menawan bahkan membuat pengunjung tak bosan dan selalu menyempatkan diri bersuah foto di sejumlah spot sambil menunggu azan maghrib berkumandang, tanda bisa berbuka puasa. Lama itu keren pokoknya, tempatnya asik dan saya suka banget sama Kota Lama karena tempatnya itu apa ya, bahasanya tuh se-vibes lah sama saya gitu. Karena sesuai juga kan sama baju yang saya beli. Cocok nggak untuk ngabuburit? Cocok banget sih karena di sini nggak cuma buat foto-foto tapi juga ada juga takjil-takjil yang udah siap, jadi kayak semua orang bisa kumpul di sini. Suasana di wisata Kota Lama semakin semarak dengan adanya pertunjukan di bidang seni dan budaya yang menghibur para pengunjung di kawasan kota ini. Hilmi Aryanto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Usaha kerajinan tas anyaman beromset 30 juta rupiah akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Jember sukses memproduksi kerajinan tas anyaman plastik usai berhenti sebagai karyawati sebuah bank. Usaha yang digagas sejak 2 tahun lebih ini mampu meraup cuan 30 juta rupiah per bulan dan sudah memperkerjakan belasan ibu rumah tangga. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Azimia Sukma Kasmira, warga desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, tak patah semangat meski harus berhenti dari pekerjaan yang didambakan sejak kuliah, yakni sebagai karyawan bank. Berbekal keinginan berwirausaha, ibu rumah tangga yang akrab dipanggil Mia ini sukses memproduksi tas anyaman plastik. Tas produksinya banyak diminati karena bentuknya mengikuti tren dan berbahan baku plastik sehingga kuat dan tahan air. Pembuatannya diawali dengan mendesain, lalu merajut dengan rapat agar tekstur plastik kuat tak mudah sobek. Harga jualnya bervariasi, dari yang termurah Rp5.000 hingga yang termahal Rp100.000. Tas anyaman plastik dipasarkan hingga ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Omset yang didapat 30 juta rupiah per bulan. Tempat usaha Mia juga menjadi lapangan pekerjaan baru bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Kini ada 15 orang yang bekerja di tempat Mia. Dari awal memang saya pengen berwirausaha, bermanfaat buat
ibu-ibu sekitar rumah saya yang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan dan ingin membantu menghidupkan perekonomian keluarga. Jadi tas anyaman ini cocok buat pekerjaan sampingan, bahkan pekerjaan utama ibu-ibu rumah tangga. Pembeli bisa memesan langsung model tas sesuai yang diinginkan, agar tak sama dengan tas orang lain. Karena ini anti air, terus bisa kayak ini, ada pouchnya, ada tas kecilnya, jadi bisa sesuai dengan request kita, pengen seperti apa. Dan lucunya di sini tuh ternyata bisa ada tas ransel juga, yang baru saya tahu di sini. Penjualan online mempermudah Mia untuk memperluas pasar. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.